selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih ya Bapa, biar nyanyian syukur kami kepadamu di dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan untuk saudaraku di rumah, juga yang ada di GC Hall. Wow, 11:30 already. Well, saya akan memberikan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum merekap 2 bulan terakhir, ingat kita sedang bicara Oktober, kita bicara mengenai buah roh. Semua bilang buah roh. Dan semua kita setuju sebetulnya buah roh adalah menghasilkan sesuatu keadaan hidup kita yang memilih untuk meninggalkan keakuan kita atau kedangingan kita. Tanpa saudara sadari, saudara dibawa satu perjalanan bahwa tidak mungkin engkau bisa tetap menjadi egois dan self-centered kalau kamu mau menghasilkan buah roh. Yang mengerti katakan amin. Karena buah roh selalu menghasilkan keuntungan bagi orang lain, bukan dirimu sendiri. Dan kita masuk ke dalam buah jiwa-jiwa bulan November. Dan waktu saya di Amerika, saya mengikuti setiap khotbah dan saya katakan sama Lia, waduh kayaknya kita bisa lebih lama nih di Amerika. Karena bagus-bagus pengkhotbahnya. Bisa kan berikan tepuk tangan buat Pastor Doni, Pastor Timmy, dan teman-teman yang lain. Berikan tepuk tangan jangan setengah-setengah dong, come on. Ini gereja kita kalau kasih apresiasi nggak setengah-setengah, harusnya all out begitu saudaraku ya. We celebrate everything di sini. Jangan lupa mungkin ada yang baru di sini. We celebrate everything di gereja ini. Dan saya percaya hari ini saya akan berikan bridging. Bagaimana dari buah roh, di mana kita diajar untuk meninggalkan kedagingan kita, hanya untuk mementingkan diri kita. Aku, me, myself, I. Dan akhirnya kita mulai berpikir dan mulai kita ambil waktu untuk tulis kartu-kartu ini. Siapa yang aku mau doakan? Sudah terima semua ini saudaraku? Ya, saya tulis dari setiap hari. Nanti di akhir kita akan berdoa, kita akan tumpangi tangan. Biar nama-nama yang ditulis di tempat ini akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus mengerti bahwa Growth Center, gereja, itu adalah mengenai jiwa-jiwa. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus berani mengumumkan di sini bahwa Growth Center, gereja kita bukan mengenai gedung, mengenai mimbar, mengenai teologi, mengenai nama organisasi. Tapi kita sudah sepakat bahwa gereja ini punya titik berat, yaitu menyelamatkan yang hilang, saving the lost. Dan saya percaya disinilah kita harus mengerti bahwa leadership, kepemimpinan di gereja adalah menambahkan value kepada setiap saudara. Jadi kalau engkau mulai gabung di gereja ini, mungkin 2 tahun, 3 tahun, bahkan 6 tahun, tapi value-mu gak nambah, kami yang gagal. Kalau kalian tetap jemaat yang manis, yang duduknya di sana saja, gak pernah bertumbuh imannya, baca Alkitabnya gak pernah selesai-selesai, gak pernah berubah cara kelakuan di rumah tangga dan di tempat kerja, we fail. Percuma punya gereja yang banyak orang kalau kami tidak bisa menambahkan value dalam kehidupan saudara. Sebab itu perjalanan saudara begitu masuk ke pintu ini, begitu memutuskan untuk menjadi jemaat di sini, kamu sedang dalam perjalanan. Semua bilang perjalanan. Perjalanan dari the lost menuju leaders. Yes, we expect you to be a leader. Kok gak ada yang amin? Ya, saya begitu lihat saudara, saya gak cuma lihat jemaat manis yang cuma pokoknya bisa memberi. No, you are a leader. Saya selalu punya harapan, at least you are a leader in marketplace. Di kantormu kamu bukan cuma karyawan, tapi kamu akan jadi kepala bukan ekor, katakan amin. Di RT-mu, di lingkunganmu, you gonna be the leader of community. Bahkan saya berdoa supaya para suami jadi nabi, imam dan raja, jadi leader yang baik di keluargamu, katakan amin.
So itulah perjalanan saudara dari the lost menuju kepada leader. Yuk kita langsung aja karena saya sudah harus selesai. Saya akan mulai dengan bahasa Inggris ya supaya saya dari The Message. Amsal 11, 24 sampai 25. The Proverb 11, 24, 25. The world of generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. The one who bless others is abundantly blessed. Katakan amen. Those who help others are helped. Bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris sehari-hari, ada orang yang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat, bertambah miskin. Papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. But I love the translationnya dari The Message yang dikatakan the world, dunia orang yang bermurah hati akan semakin besar dan semakin besar. Katakan amin. It is a good news buat dunia yang saat ini sedang mengenai me, myself, I. Tetapi inilah yang menjadi judul renungan hari ini. The world of the generous. Dunia orang yang berkemurahan. Bapa, terima kasih. Kami terima pesan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, aku baru dalam setiap tahun itu dunia PBB itu punya namanya WGI atau World Generosity Index. Jadi mereka itu menilai bangsa-bangsa yang nilainya luar biasa. Ini udah dikeluarin dulu curang kamu. Ini baru gue mau bertanya. Saudaraku, but this is good news. Indonesia returns as the most generous country in the world. Dan actually dalam 3 tahun terakhir Indonesia is ranking number 1 di negara yang paling generous di seluruh dunia. Next. Ini indeksnya, berikutnya tolong PowerPoint. Oke, Indonesia bahkan 69%, diikuti Kenya, Nigeria, ya, Myanmar, Australia, Ghana, New Zealand. Dan yang luar biasanya saudaraku, biasanya generous country itu dipenuhi dengan negara-negara barat. Tapi apa yang terjadi? Inilah yang terjadi di negara barat. They save themselves. Mereka pikir, saudara, inilah yang terjadi di masa COVID ini. Saya tahu mungkin, saya tidak menyalahkan saudara untuk mulai mengurusi dirimu sendiri. Emang orang mulai generous sih. Tetapi, orang mulai akhirnya apa? Protect yourself terlalu over. Semprot kiri kanan, ya make sure orang batuk dikit di dalam nama Yesus kamu gitu ya. Begitu batuk dikit langsung semua pakai masker gitu kan. Ada yang bersin dikit langsung, oh darah Yesus begitu. Kita sering kali, this is okay, but tanpa kita sadari kita mulai apa? Insulate ourselves, membuat bendungan di diri kita sendiri. Sehingga kita mulai menjadi self-center. Menjadi pusat diri kita sendiri. Menjadi yang penting gua sembuh dulu. Yang penting gua sehat sendiri dulu. Nah, waktu saya baca artikel ini, begitu, kenapa Indonesia bisa terpilih? Yang pertama karena, ini yang saya suka, Indonesia punya strong influence of religion. Indonesia itu agamanya membuat kita jadi generous. Termasuk Kristen tentunya. Bisa katakan amin gak saudara? Ya. Dan memang ada zakat, di mana teman-teman Islam juga diajar memberi zakat. Tapi disinilah bahwa negara kita, number 1 karena the religion, dari diakui negara kita negara beragama, yang mengajar kita menjadi generous. Yang kedua, diakui Indonesia sedang dalam keadaan better economic condition. Beri tepuk tangan buat Pak Jokowi, gak apa-apa. Beri tepuk tangan buat Bu Green sebagai tim daripada Pak Jokowi juga boleh begitu ya kan. We are in the better economic situation. Amerika tuh lagi krisis. Gimana mereka bisa tolong orang lain? Gak bisa tolong keluarga sendiri. We are
in the better economy. Yang ketiga, Indonesia mempunyai perubahan dari konvensional ke digital dan sangat kreatif. Bagaimana kita mulai punya gerakan memberi kepada tips kepada ojol, kepada mereka yang online itu mereka bisa dapat tips lebih lagi. Gerakan-gerakan seperti itulah. Ya, lebih baik kita daripada kita masak, kita berkati UMKM, berkati dengan memberi lebih banyak beli makanan secara online, saling mulai saling memberi, saling mulai jualan di online. Itulah yang membuat negara-negara bilang, wow, mereka saling menolong satu dengan lain. Yang keempat, dan ini saya suka bahwa the involvement of the youth, ditulis sama PBB. Indonesia, youth-nya mempunyai pengaruh yang besar. Dan mereka terpengaruh juga dengan YouTubers, dengan orang-orang yang mulai memberi hadiah kepada orang-orang di pinggir jalan, segala macamnya. Jadi itu mendular. Dan saya percaya, ini waktunya Jeremiah Generation bangkit di Indonesia untuk mempengaruhi bangsa-bangsa. Dan saya mau katakan ini, pandangan saudara mengenai Allah akan berimpact kepada pandangan saudara kepada orang lain. Pandangan saudara siapa itu Tuhan akan berimpact kepada pandangan kepada orang lain. Kalau saudara berpandang Allah itu cuma mau mengambil saja, Bapak yang rakus, Bapak yang cuma minta perpuluhan, Bapak yang cuma hanya mau mengerok saudara, menyerap saudara, hanya mau mengambil keuntungan dari saudara, that's why saudara melihat orang juga seperti itu. Begitu ada orang dekat, wah udah deh, ini mau celakain gue. Oh, dia akan membuat gue rugi, dia akan membuat gue gak happy. Itu adalah pandangan kita. Sebab itu saya mau katakan dari awal ini, bahwa God, Tuhan, the letter G adalah equal dengan generosity. Tidak bisa dipisahkan bahwa sifat, katakan sifat. Sifat daripada Tuhan adalah kemurahan hati. Dan setan itu huruf S adalah lambang dari selfishness. Maka sebab itu saudaraku dari awal iblis sudah membohongi. Bagaimana Tuhan itu gambarannya dikorupsi oleh iblis. Tapi saya mau katakan dalam John 3:16, Yohanes 3:16 sudah sering kita baca ini. For God so loved the world that He gave His own one and only Son. Jadi inilah Tuhan. Waktu Tuhan mengasihi, Tuhan juga memberi. Jadi saya percaya love and give tidak bisa dipisahkan. Katakan amin. Kamu gak akan bisa bilang, I love you darling, tapi kamu gak bisa memberi waktu untuk dia. Gak memberi perhatian buat dia. Gak memberikan pujian buat kekasihmu, buat suamimu, buat istrimu. That's lie. When you love, you will give. Inilah selama buah roh, selama buah jiwa-jiwa ini selalu itu. Kenapa kita gak bisa memberi waktu kita, gak bisa memberi shoulder kita, because probably we cannot love. Kita gak bisa mengasihi mereka. Sebab itu hari ini, ya sebagai gereja Tuhan yang sama-sama ada di tempat ini, marilah kita sungguh-sungguh untuk berkata, Tuhan ajar kami untuk punya hati generosity. Kepenuhan Roh Kudus. Saya gak akan bacakan ayatnya di Yesaya 61:1-3. Semua tahu roh Tuhan ada padaku. Mengurapi aku bahkan. Tetapi kalau saudara baca di seluruh kitab Yesaya yang juga dikutip oleh Yesus di perjanjian baru. Dikatakan ia mengutus aku menyampaikan kabar baik. Once again about generosity. Kepada orang sengsara, merawat orang remuk hati. Memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kepada orang terkurung, kelepasan di penjara. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Dan inilah cirinya Tuhan. Kenapa Tuhan selalu berkata kalau ada yang minta baju, kasih jubah. Ada yang minta kamu jalan 1 mile, berjalanlah 2 mile. Dan saya percaya kalau kamu sering nyanyikan lagu, aku mau jadi seperti Yesus.
Tapi engkau gak bisa mengerti mengenai the world of generous. Karena hari-hari ini, the world of the stingy, dunia orang pelit dan dunia orang bermurah hati itu sedang berperang. Dan bagaimana manusia akhir zaman, ya akhirnya mengenai cinta uang, dirinya sendiri. Inilah dunia yang sedang menjadi majority hari-hari ini. Pertanyaan saya, Indonesia boleh dikenal sebagai nomor 1 in generosity. How about you, Christian? Oh, saya udah berikan banyak, Pak. No. It's not all about money. Emang sensitif banget. Waktu pastor ngomong generosity, semua dia bilang, ini ada maunya nih pasti. No. I just want untuk open this benar-benar di hadapan Tuhan bahwa tidak mungkin kita disebut Jesus followers, tapi kita nggak bisa generous. It's impossible. Itu sama aja kayak kita menyoreng wajah Tuhan. Dibilang, I am Jesus followers. Aku pengikut Yesus, tapi engkau nggak dikenal sebagai generous church. Saving the lost, kayak Pastor Tibi bilang, search and rescue. Itu perlu ada sesuatu yang kamu bilang, wow, this is, ada sesuatu yang keluar dari dalam. Saya akan tutup dengan ini, inilah kisah para rasul. Contoh orang-orang yang terima Roh Kudus. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Dan selalu berkumpul bersama-sama. Ingat, koinonia berkumpul ini, kerinduan orang yang penuh Roh Kudus. Mereka makan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Banyak sekali keajaiban dilakukan oleh rasul-rasul itu. Sehingga semua orang kagum dan takut. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai, mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka. Membagi-bagikannya uangnya di antara mereka. Semuanya menurut keperluan masing-masing. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan. Setelah makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati. Di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah. Dan katakan, disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah. Karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. See? Kita sedang berkata mengenai buah jiwa-jiwa, orang yang diselamatkan. Dan saya percaya gereja mula-mula adalah gereja yang mengerti the world of generous. Orang-orang yang bermurah hati. Mereka, saya percaya bukan mengenai politik komunisme yang artinya sama rata, sama rasa, bagi. No. Tapi tanpa disuruh oleh Petrus, tanpa disuruh oleh Yohanes, they know generosity adalah bagian daripada gereja mula-mula waktu itu. Mereka bermurah hati. Generosity yang membuat mereka mau berkumpul bersama-sama. Karena mereka tahu waktu mereka berkumpul bersama-sama, itu bukan hanya menguatkan diri mereka sendiri. Ingat, pujianmu, doamu juga menguatkan sebelah kiri kananmu. Katakan amin. Kamu kalau gereja itu bukan hanya for yourself. Tapi kamu memberkati banyak orang. Dan karena itulah mereka dikenal. The world of generous. Maka Tuhan menambahkan jumlahnya. Orang yang diselamatkan makin hari makin banyak. Savior adalah tema Natal kita tahun ini. Kita belum selesai hanya berbuah roh. Hanya berdoa buat jiwa-jiwa. Sebelum mereka ketemu dengan juru selamat itu. Sebab itu hari ini perlu extra generous. Pastor Tibi sudah membuka dengan Lukas 15 bagaimana menyelamatkan domba itu. Saya akan tutup dengan ini. Yang pertama untuk saving the lost, yang pertama itu pasti tidak nyaman. Karena meninggalkan 99 mencari yang satu pasti tidak nyaman. Semua bilang tidak nyaman. Yuk bangkit berdiri sama-sama, I'm gonna done. Supaya saya gak lama-lama. Tidak nyaman, pasti. Ngajak orang ke Natal, apalagi nemeni dia, doakan dia, pasti gak nyaman. Tapi kalau engkau punya generosity,
engkau justru suka melakukan yang tidak nyaman untuk menyelamatkan orang. Because you have the heart of Jesus. Enggak nyaman. Apa Yesus turun ke dunia ini untuk nyaman? Enggak nyaman. Dia pilih kandang yang hina. Lalu dikatakan orang ini, gembala ini pergi ke the wilderness, yang artinya tempat yang mengerikan, yang menakutkan. Yang kedua pasti nggak aman. Kalau mau cari aman, jangan saving the lost. Kalau kamu mau saving the lost, ada resiko yang nggak aman. Tapi percayalah Tuhan yang menjadi pelindung bagi setiap saudara. Ketika dikatakan gembala ini terus mencari, katakan terus mencari. Jadi mencarinya bukan cuma, udah gue lihat, udah tinggal. Terus mencari. Saving the lost perlu konsistensi. Jangan cuma programnya bulan November toh. Tapi jadi gaya hidupnya GC. We are terus mencari yang hilang. Kita bertobat untuk menjadi vacuum cleaner gereja. Tapi kita menjadi gereja yang menyelamatkan yang hilang. Bukannya mindahkan jemaat A ke B, B ke C ke D aja. Banyak gerejanya berkompetisi, ini yang paling keren, pembicara paling keren. Cuman mindahin orang Kristen satu ke satu. Sehingga apa yang terjadi? The world of the generous makin kecil. Karena apa? Yang diselamatkan gak ada. Ada juga orang Kristen yang mati akhirnya. Makin kecil kita ini. Tapi saya percaya the world of generous akan makin besar. Kalau kamu mau generous, terus-menerus menyelamatkan yang hilang. Bawa jiwa-jiwa ke Savior, ke acara Natal kita. Dan saya percaya, dikatakan waktu menemukannya, gembala ini begitu gembira. I am so happy. Saya percaya, selama kita tidak melihat the loss itu penting atau berharga, you will never be happy. Tapi kalau kamu menemukan, mungkin kamu ini sampah, ini orang yang gak berguna. Tapi kalau kamu bisa melihat dia justru bukan sampah aja, kamu akan melihat dia menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Maka kamu akan menolong dia. Kamu akan begitu gembira untuk menemukan dia. Ingat ketua-ketua cool, jangan pasang X-ray. Oh kamu gak layak, kamu yang layak. No. Dan inilah yang saya bawakan. Waktu dia sampai ke kota, gembala ini bilang, yuk mari kita semua berbahagia. Bergembira. Biarlah the world of generous menjadi culture-nya bukan Indonesia di depan PBB. Tapi gereja dikenal sebagai the world of generous. Tempat orang yang bermurah hati. Orang yang gampang mengampuni. Orang yang bisa menjadi berkat. I don't know church. Di depan ini wajah gereja akan berubah. Tapi one thing. Kalau kita sama seperti Kristus. We are safe. Mau kayak apa kayak gereja bentuknya. Tapi selama gereja menjadi perwakilan Kristus. We are here. Untuk make it the world of generous. Larger and larger. God bless you all. Hallelujah. Mari kita berdoa saat ini. Kalau saudara sudah menulis nama-nama di Savior Card. Yuk angkat sama-sama. Kalau saudara belum punya, saudara harus pinta ini. Taruh di dompet saudara. Dan saya mau saudara kepala sama-sama ini. Tunjukkan kepada Tuhan. Atau kalau gak ada mungkin dari teleponmu. Angkat tangan aja sama-sama. Let's pray. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk nama-nama yang Tuhan taruh di kartu ini. Kami berdoa Tuhan ajar kami untuk membawa mereka. Membawa mereka ke Natal yang akan datang. Biar mereka disembuhkan, dilawat. Dan mereka akan mengalami itu di dalam nama Yesus. Come on, let's pray. Dia kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa.